الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dari Kapolres Lebak selaku tim pembinaan dan penyuluhan yang sangat saya hormati dan saya muliakan, para wakil kepala bidang yang saya hormati, para dewan guru, para staf yang berbahagia, dan alhamdulillah di sini juga ada yang meliput dari media global ya, Bapak Alfian yang saya hormati. Dan tidak lupa kepada anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Seraya mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada hari ini kita ketahui bersama seminggu yang lalu Bapak Dedi Wahyudin dari Polres, dari bagian Bimas, menyampaikan surat kepada MTS kita bahwa beliau dan tim akan melakukan pembinaan dan penyuluhan di MTSN 4 Lebak ini. Dan mungkin ini MTS kita ini kebagian yang beberapa kali. Ini bapak-bapak dari Polres ini keliling terus ke tiap-tiap lembaga sekolah dan madrasah. Kalian harus ketahui ya, bukan hanya di sini saja. Bapak-bapak dari Polres ini melakukan pembinaan dan penyuluhan. Tingkat SMP, MTS, SMA, SMK, dan lain-lainnya. Dan bukan hanya di Cimarga saja, seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Apa tujuan bapak-bapak dari Polres ini? Mereka ini bapak-bapak yang sangat luar biasa, mendapatkan tugas dan amanah dari pimpinan, mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada seluruh pelajar-pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Apa sih pembinaan dan penyuluhannya? Banyak sekali nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak yang dari Polres ini. Di antaranya yang kita ketahui bersama bahwa banyak yang sedang kejadian viral di media sosial, terjadi begal-begal di jalanan, kemudian gangster motor di jalanan. Ini sangat mengkhawatirkan. Makanya kemarin juga ada beberapa himbauan dari Polres, dari Polsek, bahwa kepada anak-anak usia pelajar di bawah jam 10 malam itu tidak boleh lagi keluyuran, tidak boleh keluar keluyuran rumah dari jam 10 malam sampai pagi. Ini sudah ada himbauan ya anak-anakku sekalian, tolong ini diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena memang sudah banyak kejadian-kejadian itu dilakukan oleh gengs motor ini, gangster motor ini. Begal-begal sudah ada di mana-mana sekarang. Makanya hati-hati kalian dalam pergaulan dengan teman-teman kalian, baik secara fisik langsung maupun di media sosial, di WA, di Facebook. Ini kejadian-kejadian tawuran sudah banyak terjadi. Bukan hanya di kota-kota besar sekarang itu, bahkan sudah merambah ke pelosok-pelosok desa, ke kampung-kampung. Nah, ini yang kita khawatirkan bersama. Bagaimana caranya kita supaya terhindar dari kejadian-kejadian seperti itu, yang tentunya kita tidak inginkan sama sekali terjadi. Kita lihat di televisi, di media-media sosial, di YouTube, bagaimana kejadian-kejadian itu sangat mengerikan. Mereka sudah berani ya, mengeluarkan senjata-senjata tajam, celurit yang sangat panjang, ya kan, dia buat sendiri. Untuk apa?
Mungkin ada tujuan-tujuan lain yang kita tidak tahu apa sih tujuan dan maksud mereka. Nah, makanya sebelum kejadian itu dialami oleh kita, jangan sampai terjadi. Ya, alhamdulillah Bapak dari Polres, sebagian besar siswa di sini sambil mesantren Pak ya, sambil di pondok. Alhamdulillah mereka bisa terjaga dari pergaulannya. Alhamdulillah saya bangga sekali dari kalian, banyak yang melakukan kegiatan belajar di pondok pesantren. Ini sangat menunjang sekali. Bagaimana di pondok pesantren itu diajarkan tata krama, sopan santun, etika, akhlak, bergaul dengan baik, memilih teman harus yang baik dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang harus kalian pelajari, yang harus kalian lakukan, yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kemarin kita laksanakan dalam kegiatan Hari Santri Nasional, kita juga melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada para siswa-siswi bagaimana sejarah santri, bagaimana sejarah negara ini dilakukan perjuangan-perjuangannya oleh santri di dalamnya dan para ulama. Ini kita harus dukung bersama. Bagaimanapun kita selaku generasi penerus, generasi muda, generasi pelajar harus betul-betul giat dalam melakukan kegiatan belajarnya. Di samping itu, disiplin yang baik yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di madrasah ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa kemarin pun, mohon maaf ya, ini sekedar untuk mengetahui saja bahwa ada siswa-siswa kita yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum, tata tertib dan peraturan yang ada di madrasah kita. Sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang memang sangat mendukung ya, artinya terhadap kemajuan dan pembelajaran siswa itu sendiri. Terjadilah makanya kemarin sesuai dengan aturan di sini, ketika terjadi pelanggaran 1-2 kali itu dipanggil orang tuanya, 1 kali diberikan peringatan, 2 kali dipanggil orang tuanya, kemudian 3 kali dipanggil orang tua dan juga wakil kepala kesiswaan. Kalau 3 kali tidak beres, masih dia begitu saja, maka dibuatlah pernyataan. Dibikinlah surat pernyataan bahwa ketika siswa ini masih melakukan pelanggaran dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan tata tertib sekolah, maka siswa tersebut akan dikeluarkan dari madrasah kita ini. Dan itu sudah kita laksanakan. Mungkin sementara ini kita memang masih memaklumi, masih ada sebuah rasa iba dan kasihan juga terhadap orang tuanya. Maka oleh sebab itu kemarin kita ada skorsing untuk beberapa siswa karena memang sudah melanggar peraturan-peraturan di sini. Oleh sebab itu sekali lagi kepada para siswa dan siswi sekalian, tolong kalian simak, tolong kalian dengarkan apa yang akan nanti dilakukan pembinaan dan penyuluhan dari Bimas Polres Lebak ini. Ini sangat penting buat kita bersama, buat kalian, buat lembaga kita, buat ke depan kita. Sekali lagi bahwa kalian itu generasi muda, penerus perjuangan bangsa. Sebagaimana peribahasa Arab mengatakan, syubbanul yaum rizalul god. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sebelum kalian jadi pemimpin, maka harus dipersiapkan apa saja: rasa tanggung jawab, rasa disiplin, rasa memiliki, rasa peduli dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan karakter dan budaya bangsa Indonesia kita ini tercinta. Baik, itu saja mungkin selaku sambutan dari saya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat datang dari Bimas Polres Lebak. Inilah MTS kami. Kalau Bapak Dedi sudah tidak asing lagi ya, Dedi sudah sering ke Remali, alhamdulillah beliau sering silaturahmi ke sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ketika ada hal-hal yang memang kurang berkenan, baik tempat maupun jamuannya. Terima kasih dari saya, sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati
Bapak Kepala Sekolah MTS beserta Dewan Guru dan rekan-rekan dari kepolisian, rekan dari media, dan adik-adik sekalian. Mungkin kami ucapkan terima kasih dulu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada MTS, kepada Bapak Kepala Sekolah dengan Dewan Guru karena telah memberikan waktu kepada kami untuk mensosialisasikan sedikit masalah fenomena sekarang ini. Mungkin adik-adik bertanya ya, kenapa sampai ada polisi ke sini? Udah ada yang tahu belum kenapa? Jangan takut ya, jangan takut ada polisi ke sini datang ke sekolah, image-nya ada kesalahan. Kalau kita tidak mempunyai kesalahan, kita nggak usah takut. Tapi kalau yang punya salah, seperti yang diceritakan sama Pak Kepala Sekolah tadi, bahwa ada salah satu murid yang tidak mengikuti aturan sekolah, aturan orang tuanya, hingga mendapat sanksi dari guru. Adik-adik yang lain jangan sampai ikut-ikutan teman-temannya yang tidak baik ya, karena masa depan ke depan nanti yang akan mengisi negara ini, bangsa ini, ya adik-adik kalian ya, karena kita nanti akan pensiun. Nanti yang meneruskan bangsa ini, pimpinan-pimpinan ini ya kalian-kalian ini. Jadi dari sekarang kalian harus mempersiapkan diri ya, kalian harus bersyukur karena tidak semua anak-anak seusia kalian yang bisa beruntung seperti kalian, yang bisa melanjutkan sekolah, yang bersekolah ya, karena beberapa hal. Jadi kalian ada kesempatan bersekolah, tolong kesempatan ini jangan sampai kalian sia-siakan. Kalian belajar yang baik karena negara ini membutuhkan kalian nanti ke depannya ya. Mungkin kalian udah mendengar masalah yang ramai sekarang di media massa, seperti diceritakan tadi sama Pak Kepala. Akhir-akhir ini banyak terjadi premanisme, terus tawuran pelajar ya. Jangan sampai hal-hal demikian kalian ikut-ikutan ya. Kalian harus bisa mencari teman yang baik, teman yang akan membawa kebaikan bagi kalian. Tapi saya yakin untuk siswa MTS ini tidak ada yang seperti di daerah-daerah lain, di sekolah-sekolah lain. Tepuk tangan dulu untuk siswa MTS ini. Karena kalau sampai kalian terlibat masalah tawuran, masalah premanisme, masalah geng motor, otomatis masa depan kalian akan suram ya. Kenapa akan suram? Karena kalian jangan berpikir kalian masih kecil, kalian anak sekolah, kalau kalian melakukan pelanggaran tidak akan ditindak. Itu salah ya. Kalau kalian melakukan pelanggaran, itu akan ada tindakannya, akan ada hukuman khusus untuk anak-anak. Itu penjaranya itu ada di Tangerang, itu penjara untuk anak-anak ya. Kalau kalian sampai tercatat di Polres bahwa nama kalian telah melakukan tindak pidana, itu akan terus sampai kalian dewasa, sampai kalian tua, catatan itu nggak akan hilang ya. Masalahnya untuk melanjutkan sekolah
kalian melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, kalian membutuhkan SKCK. Ya, untuk bekerja kalian juga membutuhkan SKCK. Ada yang ngerti apa namanya arti SKCK? SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian ya. Nah, kalau nama kalian udah tercatat di kepolisian, nama kalian itu akan tercatat terus. Ya. Suatu saat kalian akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, bekerja, kalian membutuhkan SKCK. Dalam SKCK itu akan dicantumkan bahwa kalian telah dulunya telah melakukan tindak pidana. Itu tercatat dalam ininya, dalam SKCK-nya. Nanti kalau kalian melanjutkan sekolah, melamar ke sekolah ini, kalau dalam data SKCK itu ada catatan, kemungkinan besar guru juga akan berpikir, ya ini akan diterima apa enggak jadi siswa sini, karena udah ada catatan kepolisian. Ya, tolong kalian, tugas kalian di sini untuk belajar, ya, untuk belajar, bukan untuk macam-macam. Kalian harus bisa selektif, cari teman yang baik, teman yang akan membawa kalian ke jalan yang baik. Ya, kalian harus mengikuti aturan yang ada di sekolah, aturan pemerintah, aturan keagamaan, ya, biar lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wa binastain wala umur dunia wadin. Sholatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Maqalallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, para wakil kepala, para dewan guru, para staf TU, yang saya hormati Pak Kaur Binop Satbinmas Polres Lebak, serta rekan-rekan Satbinmas, serta yang saya cintai dan yang saya banggakan, para siswa-siswi MTS Negeri 1 ya, MTS Negeri 4 Lebak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan sehat baik jasmani maupun rohani. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan khususnya kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Orang tua harus kita hormati dan hargai. Itu orang tua kita di rumah. Nah, di sekolah ada orang tua kita juga kan? Guru-guru kita ini, ya, guru-guru kita ini, kita harus sama juga memperlakukan mereka, menghormati dan menghargai. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak ada jasa-jasa mereka, guru-guru kita yang mengajari kita di sekolah ini, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Ya, karena apa? Tidak mungkin ada presiden kalau misalkan tidak ada guru. Ya, tidak mungkin saya juga bisa berdiri di sini kalau misalkan waktu itu tidak sekolah dan tidak diajari oleh guru. Ya, oleh karena itu silakan hormati guru-guru kalian, karena tidak ada guru yang mengajarkan tentang keburukan. Pasti semua guru akan mengajarkan tentang kebaikan. Ya, makanya diperhatikan dan dilaksanakan oleh adik-adik. Ada yang nggak punya cita-cita di sini? Pasti semuanya ada cita-cita.
Ya, ada yang pengen jadi dokter misalkan, ada yang pengen jadi polisi, ya, ada yang pengen jadi polwan, ya, ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi guru, banyak. Pasti ada cita-cita. Nggak mungkin di sini, Pak, saya cita-citanya ingin jadi buruh, nggak mungkin. Ya. Nah sekarang di sini rata-rata orang tuanya apa? PNS, petani, buruh. Nah, silakan kalian jadikan acuan. Ya, orang tua saya petani, masa saya harus jadi petani lagi? Ya, gitu. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan nggak? Ya. Sekarang masuk ke materi. Materi yang akan disampaikan adalah tentang kenakalan remaja. Terutama yang tadi disampaikan adalah tentang geng motor, ya, atau gangster. Ya, sangat miris saya melihat kelakuan para remaja-remaja khususnya di wilayah Rangkas Bitung yang ikut-ikut gangster. Hati-hati adik-adik. Sekali adik-adik ikut serta, itu akan terus selalu diajak. Kalau misalkan adik-adik tidak ikut, sekali aja tidak ikut, itu akan berbahaya kepada diri adik-adik masing-masing. Ya, itu. Jadi hati-hati. Dan ingat, bila mana adik-adik melakukan perbuatan melawan hukum, itu bisa diproses secara hukum. Ya, Pak, saya masih di bawah umur, misalkan, apakah saya bisa diproses secara hukum? Bisa. Ya, jangan berpikiran karena saya masih di bawah umur, saya tidak bisa diproses secara hukum. Jangan berpikiran seperti itu, karena di negara Indonesia ini seluruh warga negara Indonesia itu bisa diproses secara hukum. Ya, karena apa? Di Tangerang sana ada LP khusus anak. Di Tangerang ada LP khusus anak. Jadi setiap anak-anak yang bermasalah, yang melanggar hukum itu di sana. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati. Dan bila mana yang bersangkutan tersebut membawa senjata tajam, itu bisa dilakukan tindakan dan diproses secara hukum sesuai di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan ancaman hukumannya itu 10 tahun. Ya, adik-adik bisa lihat sendiri di medsos. Ya, ada sebaran brosur-brosur terkait masalah undang-undang darurat tersebut. Ya, jadi jangan macam-macam. Ya, karena pada saat di sekolah adik-adik masih tanggung jawab sekolah. Di rumah adik-adik tanggung jawab orang tua, dan di luar adik-adik bila mana melakukan tindakan melawan hukum itu berhadapan dengan kami pihak kepolisian. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah ikut masuk gangster. Ya. Ngerti? Ya. Terus selanjutnya masalah narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang. Narkoba itu, karena efek dari narkoba itu bila mana adik-adik sampai sakau. Tahu sakau? Sakau itu benar-benar ingin memakai lagi, ya. Tapi pada saat itu adik-adik tidak punya uang, misalkan, itu adik-adik akan melukai diri sendiri dengan cara membeset tangan dan dihisap.
Jadi darahnya itu dihisap. Karena apa? Anggapan orang yang sering memakai narkoba, darah dia itu ya sudah ada kandungan-kandungan narkobanya. Jadi dia bisa menghilangkan rasa sakaunya itu. Jadi hati-hati. Coba kapan kalian pernah mendoakan orang tua kalian terakhir kalinya? Doa orang tua itu gampang. Pernah diajarkan waktu SD. Apa doanya? Rabbi firli warhamhuma. Coba saya minta sekarang, coba nunduk semuanya. Baca bismillah, baca doa orang tua selama 3 kali. Kencangkan suaranya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli. Bayangkan tuh muka orang tua kalian situ. Ya, cukup. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan lupa nanti setiap kalian ketemu sama orang tua atau setiap sholat. Doakan orang tua kalian, ibu kalian, doakan. Ya, dengar adik-adik. Ridhonya orang tua itu tembus. Kalau kalian durhaka sama orang tua kalian, habis amal kalian itu. Nggak ada gunanya kalian. Sampai kalian datang ke kuburan siapapun itu namanya, sampai mayatnya bangun kalian sungkem. Kalau kalian durhaka sama orang tua, nggak ada, percuma. Ya. Ini tolong yang suka bolos-bolos, ya, yang suka bolos-bolos, yang suka merokok, orang tua itu bukan nyari uang itu, nggak seperti kalian datang ke sekolah terus dapat duit, enggak. Ya, banting tulang, kesana kemari, nyari duit 2.000. Itu cuma 2.000. Kalau kalian bisa nyari uang sendiri silakan. Ya, cari tempat pendidikan yang memang kalian inginkan. Cari yang gratis. Ya, cari yang bayarnya sedemikian rupa. Ya. Tapi kalau orang tua kalian dari itu percuma. Meskipun kalian sudah kerja mendapatkan hasil uang yang kalian dapatkan, kalau orang tua kalian dari itu percuma. Ya. Jadi tolong, saya dapat pelajaran di sini. Dan saya juga akan memberikan kepada kalian. Saya melihat orang tua tadi, ibu-ibu datang ke sini ngambil tugas buat anaknya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kalian. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat. Ya, orang-orang adik-adik yang taat sama orang tuanya. Pulang dari sini, pulang dari sekolah, silakan datang ke ibunya yang masih punya ibu, datang ke ibunya yang masih punya bapak, datang ke bapaknya, salim, minta maaf. Sekalipun kalian tidak melakukan kesalahan, mintalah maaf. Suatu saat ketika kalian melakukan kesalahan, baik tidak disengaja, itu yang tidak disadari oleh kalian, dan orang tua murka sama kalian. Awas, jangan sampai orang tua kalian murka, dan jangan jadi anak yang durhaka. Kalian masih SMP, masih ada jenjang selanjutnya di SMA, kuliah, kerja, mempunyai keluarga, punya anak, menafkahi, itu masih panjang. Jangan memikirnya macam-macam. Awas nih perempuan, kadang-kadang yang suka dekat sama putra, ya, yang putranya nih, yang putranya juga jangan sampai terlena. Kabung boleh, tapi jangan pacaran. Dan saya terus terang Pak Kepala Sekolah, saya kagum dengan MTS ini. Ya, karena MTS ini kan tidak belajar masalah duniawi, tapi akhirat, akidah, semua tadi saya lihat pelajarannya, ada fikih, ada akidah akhlak. Kalau anak MTS ada pelajaran akidah akhlaknya, sesuaikan itu kepada diri kalian. Sekolahnya sudah memberikan akidah dan akhlak, sesuaikan dengan diri kalian perilakunya. Ya Pak Kepala ya, gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة بجناتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.